Di video kali ini kita akan mengintip alur sebuah film dari Cina dengan plot twist yang sangat membuat penontonnya terkejut terheran-heran. Film ini berjudul Deception of the Novelist yang dirilis tahun 2019. Mengisahkan tentang pasangan suami istri yang terlibat tragedi kematian seorang wanita secara misterius di apartemennya. Hal itu pun membuat keduanya menjadi tersangka. Tapi mereka berusaha mengelak dan bahkan saling tuduh-menuduh satu sama lain. Lantas siapakah pembunuh yang sebenarnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja intip alur film lengkapnya guys. Check it out. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke? Film dibuka dengan seorang pria bernama Jai yang merupakan seorang penulis novel. Karyanya sangat digemari banyak orang karena berisi kisah cintanya yang sangat-sangat romantis bersama sang istri. Mereka pun dianggap sebagai pasangan yang sempurna dan menjadi inspirasi pasangan-pasangan muda. Akan tetapi hubungan mereka sebenarnya tidak seromantis yang Jai tulis pada novelnya. Istrinya bernama Kiki terkadang membuat Jai sangat kesal karena sifatnya yang pemalas dan tukang suruh-suruh. Bahkan untuk urusan pekerjaan rumah dan menjemput anak, Jai lah yang harus mengerjakannya. Tentu Jai hanya bisa memendam kekesalannya itu karena tak ingin cekcok dengan sang istri. Ia hanya bisa sabar dan pasrah demi menjaga citra hubungan mereka yang sempurna di mata para penggemarnya. 我屋企當然冇40品係我小說裡面嘅完美人妻。 Lanjut, selain pekerjaannya sebagai penulis, Jai juga mempunyai bisnis apartemen yang ia warisi dari orang tuanya. Kebetulan Jai juga tinggal di apartemen tersebut. Suatu hari, seorang wanita bernama Elaine datang dan ingin menyewa salah satu kamar di apartemennya. 4萬拍，佢外表斯文靚仔，有型大方，仲有獅子座嘅添。 Setelah melihat-lihat, Elaine pergi dan tak sengaja meninggalkan tas belanjanya yang berisi pakaian dalam. Jai pun membawa barang itu pulang dan mulai berfantasi liar tentang Elaine. Tiba-tiba Elaine menelpon Jai dan meminta diskon biaya sewa apartemennya. Karena baik hati, Jai pun sepakat dan meminta Elaine untuk segera menandatangani kontrak. Singkat cerita, Elaine akhirnya tinggal di apartemen tersebut dan menjadi obat cuci mata untuk Jai. Suatu malam, Elaine mentransfer pembayaran yang hanya setengah dari harga sewa. Elaine beralasan kalau isi rekeningnya tidak cukup. Lantas ia meminta Jai datang ke kamarnya untuk mengambil langsung sisanya secara tunai. Demi serabi lempit, maksudnya demi uang sewa, Jai pun bergegas ke kamar Elaine dan berbohong pada istrinya. Di sana ia disambut oleh Elaine yang sudah dalam mode siap tempur. Dengan sangat manja, Elaine beralasan tidak sanggup membayar sisa uangnya. Ia lantas menawarkan untuk membagi biaya sewa berdua bersama Jai. Dengan begitu, Jai bisa kapan saja datang menginap di dalam kamarnya. Awalnya Jai merasa ragu-ragu, tapi rayuan manja Elaine membuat Jai jadi panas dingin. Akhirnya ia tak sanggup lagi menahan gejolak di dalam celananya dan terjadilah adegan mantap-mantap. 不過都係要娶嘅啦。 Kemudian hari-hari berikutnya Jai pun selalu berbohong pada istrinya untuk keluar berolahraga ke tempat gym. Padahal yang sebenarnya terjadi, ia pergi berolahraga di kamar Elaine. Sampai suatu ketika Elaine kembali berulah dan ingin minta sewa gratis apartemen pada bulan itu. Ia berjanji akan membayar semuanya pada bulan depan. Meski sama-sama enak, tentunya Jai menolak karena sudah terlalu banyak memberi diskon pada Elaine. Tapi untuk meyakinkan Jai, Elaine menulis surat pernyataan kalau Jai bisa melakukan apapun pada dirinya sesuka hati dan tetap akan membayar sewa setiap bulan. Seketika Jai pun luluh dan siap menerima bayaran sewa kapanpun Elaine bisa. Mereka pun melanjutkan permainan dan tanpa Jai sadari surat pernyataan yang ditulis oleh Elaine terjatuh ke bawah ranjang. Lanjut, Kiki mulai merasa curiga kepada kelakuan Jai yang sering pulang terlambat. Bahkan hari itu ia baru ada di rumah saat pagi hari. Sejak saat itu, Kiki pun akhirnya selalu ikut setiap kali Jai ingin pergi ke tempat gym.
Hal itu membuat Jay tidak punya kesempatan dan alasan lain untuk bertemu dengan Elaine. Selama berhari-hari, ia pun hanya bisa memanfaatkan waktu membuang sampah untuk sekedar beradu bibir singkat dengan Elaine. Karena sudah mulai tak tahan, Jay mengatur rencana liburan untuk istrinya. Sementara ia berpura-pura tidak bisa ikut karena ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggalkan. 其實我哋又唔使翻工，肯定肯嘅，好累啦，我仆佢先。 Singkat cerita, setelah Kiki pergi, Jay pun akhirnya punya kesempatan untuk bisa bermantap-mantap dengan Elaine. Lanjut, setelah istrinya pulang, Jay ternyata belum merasa puas dan menghubungi Elaine untuk bermantap-mantap. Tapi kali ini Elaine mulai berani memasang tarif setiap Jay ingin mencuci kerisnya. Tentunya Jay menolak keras dan mengalihkan rudalnya pada sang istri. Tapi saat ingin bermantap-mantap, Kiki menolak karena mereka kehabisan karet pengaman. Jay pun langsung pergi untuk mengalihkan kekesalannya di tempat gym. Singkat cerita, pada suatu hari Jay panik karena Elaine membawa pergi anaknya tanpa sepengetahuannya. Ia pun bergegas mencari Elaine untuk memastikan anaknya baik-baik saja. Untungnya Jay tepat waktu dan menemukan mereka di sebuah taman. Kali ini Elaine merayu Jay dan ingin meminjam uang yang jumlahnya tidak sedikit. Jay pun hanya bisa pasrah karena Elaine mengancam akan membeberkan hubungan terlarang mereka. Kelakuan Elaine tak berhenti sampai di situ. Elaine semakin memeras Jay dan meminta uang yang lebih besar dari sebelumnya. Bahkan ia mengancam akan menyebarkan video mantap-mantap mereka apabila Jay tidak menuruti kemauannya. Elaine juga mengingatkan kalau ia tiba-tiba mati, maka video itu akan otomatis terupload di internet. Jay yang merasa kebingungan lantas meminta nasihat pada teman-temannya yang seorang pengacara. Mereka menyarankan agar menghilangkan nyawa Elaine. Tapi tentunya mereka juga mengingatkan bahwa akan sangat sulit untuk lepas dari jeratan kasus pembunuhan. Akan tetapi, Jay tidak menanggapi serius saran dari teman-temannya. Singkat cerita, suatu malam Elaine tiba-tiba ditemukan tewas mengenaskan di jalanan. Polisi yang datang menyelidiki lantas menduga bahwa Elaine jatuh dari lantai atas apartemennya. Polisi pun datang memeriksa apartemen Elaine dan meminta Jay datang ke kantor polisi untuk diinterogasi. Awalnya Jay berkata kalau hubungannya dengan Elaine hanya sebatas penyewa dan pemilik apartemen. Akan tetapi ia tidak bisa mengelak setelah polisi menunjukkan surat pernyataan yang ditulis Elaine waktu itu. Dan rekaman CCTV berisi tingkah laku keduanya yang sangat-sangat mencurigakan. Jay pun mengakui bahwa Elaine adalah wanita simpanannya. Tapi Jay berbohong kalau Elaine pernah mengancam bunuh diri jika ia tidak bercerai dengan istrinya. Lantas Jay kembali tidak bisa mengelak setelah polisi mengungkapkan fakta kalau terdapat bukti perlawanan di TKP dan mayat Elaine. Hal itu berarti Elaine mati bukan karena bunuh diri. Akhirnya Jay kehabisan alasan dan mengaku bahwa ialah yang telah membunuh Elaine karena kesal terus-menerus diperas. Seharusnya kasus ini sudah selesai dengan pengakuan Jay. Tapi seorang detektif psikologi pembunuhan bernama Myu-jun melihat keanehan video interogasi Jay. Dari gerak-geriknya, Myu-jun menganggap Jay telah berbohong. Meski Jay telah mengaku, tapi tak ada bukti nyata kalau ialah yang mendorong Elaine. Penyelidikan lanjutan pun dilakukan di apartemen Jay. Polisi menemukan buku diari istrinya yang berisi curahan kemarahan atas perselingkuhan Jay dan rencananya balas dendam pada Elaine. Polisi lalu membawa Kiki ke kantor untuk diinterogasi. Myu-jin lalu menunjukkan buku diari dan serat baju milik Kiki yang ditemukan di TKP. Myu-jin juga menambahkan bahwa Jay tidak ada di TKP saat kejadian berlangsung. Semua bukti dan fakta tersebut mengarah pada Kiki. Bahkan setelah diselidiki, ternyata Kiki mempunyai riwayat penyakit mental dan sering lepas kontrol. Myu-jin pun menyimpulkan bahwa Kiki lah yang telah membunuh Elaine karena menggila setelah ia tahu perselingkuhan suaminya. Tapi Kiki menolak semua tuduhan tersebut dan menganggap dirinya telah dijebak. Polisi pun kebingungan dan memilih membebaskan keduanya. Tapi tentu saja tetap dalam pengawasan.
Singkat cerita, saat mereka berangkat untuk menjemput anaknya, di dalam perjalanan ternyata Kiki membius Jay dan membawanya ke suatu tempat. Setelah sadar, Kiki langsung protes pada Jay karena telah menjebaknya sehingga ia dikejar-kejar oleh polisi. Lantas Jay balik menyalahkan Kiki yang ternyata dari awal sengaja menyewa Elaine untuk mendekati suaminya sendiri. Jadi atas perintah Kiki, Elaine diminta untuk merekam mantap-mantapnya dengan Jay. Nantinya video itu akan Kiki gunakan untuk merusak reputasi suaminya. Kenapa? Karena Kiki sangat membenci Jay yang begitu munafik menjual kebohongan tentang hubungan mereka dalam karya novelnya. Akan tetapi keserakahan Elaine luput dari perhitungan Kiki. Elaine justru menggunakan video itu untuk memeras Jay dengan uang yang lebih banyak ketimbang bayaran dari Kiki. Lanjut, Kiki pun melampiaskan kemarahannya dengan menampar Jay berkali-kali. Kemudian Jay melawan dan berhasil melepaskan diri. Akan tetapi dengan kondisinya yang terluka, Jay kembali ditangkap kemudian diikat pada alat pemotong kayu. Untungnya polisi datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan nyawa Jay. Sementara Kiki pun langsung diringkus polisi. Singkat cerita, akhir film memperlihatkan fakta bagaimana Jay merencanakan dan mengeksekusi dengan rapi kematian Elaine. Jay menulis buku diari istrinya dan membuat rekam medis sakit mental palsu sehingga polisi percaya bahwa istrinya memang gila. Jay lalu membius Elaine dan merekayasa kematiannya dengan pakaian istrinya. Bahkan Jay juga membuat mesin pelontar otomatis agar Elaine seakan-akan mati didorong oleh seseorang dan membuat alibi dirinya berada di tempat lain ketika kejadian berlangsung. Setelah peristiwa itu, Kiki lalu ditangkap dan masuk ke rumah sakit jiwa. Sementara Jay lepas dari segala tuntutan dan hidup bebas bersama putranya. Dan film pun selesai. Oke lur, itulah tadi alur cerita film dari Deception of the Novelist. Film yang sangat seru dan dibumbui banyak sekali adegan mantap-mantap. Semoga kalian suka. Jangan lupa like dan share video ini. Kalian juga bisa request film-film favorit kalian untuk di-storyin di kolom komentar di bawah. See you on the next video. Bye-bye.